saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Surabaya menjadi tanah tumpah darah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan sesungguhnya. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Momentum 10 November 1945 yang tak terlupakan tersebut sampai detik ini terus diperingati sebagai peringatan Hari Pahlawan bagi bangsa Indonesia. Selamat memperingati Hari Pahlawan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kebahagiaan kita, kesejahteraan kita, dan kebanggaan kita hari ini semua tak terlepas dari perjuangan seluruh pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Doa yang paling dalam dan paling tulus untuk kesehatan pahlawan kita maupun yang telah tutup usia. Begitu meriahnya Indonesia merayakan Hari Pahlawan setiap tahunnya. Pernah nggak sih kita bertanya seberapa paham atau seberapa tahu kita tentang peristiwa dahsyat 10 November 1945 di Surabaya? Di video kali ini bersama gue Ferdian, mari ikut ke mesin waktu, berjuang dalam keringat dan darah gempuran 10 November 1945 di Surabaya. Gemuruh kemerdekaan Indonesia masih menjadi topik hangat kala itu. 17 Agustus 1945 seolah menjadi tanggal lahir dan nafas baru bagi bangsa Indonesia. Namun, ternyata merdeka yang kita kenal belum sepenuhnya merdeka. Tanggal 4 hingga 11 Februari 1945, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania Raya yang katanya ingin menciptakan perdamaian dunia pasca Perang Dunia Kedua mengadakan konferensi atau pertemuan Yalta di kota Yalta yang bertempat di Uni Soviet. Salah satu hasil dari perundingan Yalta tersebut yaitu pasukan Jepang yang saat itu bekas menduduki Pulau Jawa melakukan gencatan senjata alias memberhentikan kegiatan tembak-menembak sekaligus menyerahkan kekuasaan serta persenjataan mereka yang ada di Pulau Jawa kepada pihak Inggris. Di masa gencatan senjata ini, karena Jepang sudah tidak lagi berkuasa, rakyat Indonesia memanfaatkannya untuk mencuri senjata peninggalan Jepang. Selang 8 bulan dari konferensi Yalta di Uni Soviet tadi, tanggal 25 Oktober 1945, sampailah pasukan Inggris yang berangkat dari kota Kalkuta atau Kolkata di India ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka datang ke Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi, atau ya biar nggak kepanjangan, kita singkat jadi Jenderal AWS Malabi. Arek-arek Surabaya sebetulnya mengetahui kalau kondisi saat itu bukanlah kondisi kemerdekaan yang sesungguhnya. Dengan keras rakyat kita menolak segala macam jenis bentuk penjajahan. Karena sebetulnya Inggris datang ke Indonesia ini nggak sendiri. Mereka ini ada misi bersama AFNE atau Light Force Netherlands East Indies. Siapa mereka? Ya intinya Belanda lagi. Karena capek-capeknya emang pasukan Belanda nih. Kurang apa 350 tahun nenek kakek mereka nih ada di Indonesia. Rakyat Surabaya sama sekali nggak takut memajang besar-besaran poster-poster yang menunjukkan penolakannya terhadap pasukan Inggris di tanah Surabaya. Ya karena itu tadi, Belanda ini seolah-olah menjadikan Inggris ini alat agar mereka balik lagi ke Indonesia. Ingat, kedatangan Inggris ini adalah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 loh ya. Yang berarti bangsa Indonesia ini harus lagi dan lagi melawan haus penjajahan bangsa asing pada masa itu. Dengan terang-terangan mengambil dan merampas hak kedaulatan bangsa Indonesia dengan menyerobot gedung RRI di Simpang, Surabaya, gedung Internasio, Rumah Sakit Darmo, kantor besar kereta api, dan lain-lain tempat milik Republik Indonesia di Surabaya. Rakyat Surabaya dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada membela kedaulatan kita yang dilanggar, dan terjadilah tembak-menembak dengan pasukan Inggris. Akibat dari tindakan semena-mena dari Malabi ini, maka kemarahan rakyat Surabaya semakin menjadi, dan akhirnya terjadilah pengerusakan dan pembakaran terhadap gedung RRI di daerah Simpang. 1 peleton pasukan Inggris habis ditelan api. Kejadian ini terjadi dalam pertempuran 3 hari di Surabaya, yaitu pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Pertempuran ini bisa dibilang menjadi sumbu atau cikal bakal pertempuran dahsyat 10 November 1945 nanti. Arek-arek Surabaya iki marah karena pasukan Inggris ini sebetulnya semena-mena menduduki tempat-tempat penting di Surabaya.
Ditambah lagi banyak kejadian-kejadian yang menyarankan agar kita menyerah aja lah. Sutomo atau yang biasa kalian kenal dengan Bung Tomo, yang pasti pernah kalian lihat di poster ini, sempat mengambil alih Radio Republik Indonesia cabang Surabaya. Beliau menggunakan Radio Republik Indonesia ini sebagai alat penyemangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajahan Inggris. Bahkan mengejek-ngejek tentara Inggris demi membangkitkan semangat rakyat Surabaya pada masa itu. Jadi pada masa itu kalian nggak bisa pilih mau dengar Spotify atau YouTube musik. Kau dengar lagu-lagu, udah tembak Belanda kau. Sebetulnya di masa ini ada perjanjian gencatan senjata antara Inggris dan kita. Tapi karena kita sudah terlanjur kesal dan marah, pertempuran 3 hari ini ya nggak berhenti. Rakyat Surabaya pun terus melakukan penyerangan di tempat-tempat yang diduduki Inggris dan melakukan pembakaran gedung di daerah Simpang di Surabaya. Sekitar 1 peloton tentara Inggris pun ikut terbakar dalam peristiwa ini. Rakyat Surabaya memanfaatkannya untuk mengambil senjata-senjata bekas tentara Inggris yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Inggris pada masa itu merasa nggak bisa mengendalikan kemarahan rakyat Surabaya kala itu. Akhirnya mereka meminta tolong kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk meredam amarah rakyat Surabaya. Akhirnya pada tanggal 29 Oktober 1945, Pak Soekarno dan Pak Hatta berangkat ke Surabaya dan berhasil mendinginkan suasana dan amarah rakyat Surabaya. Walaupun tetap suasana terasa panas, terutama di daerah Simpang di Surabaya ini. Singkat cerita, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Rakyat Surabaya dan tentara Inggris ini pun setuju untuk melakukan gencatan senjata alias jangan ada tembak-tembakan di antara kita dulu, men. Main asal tembak-tembak aja kalian. Ditolak baru sakit. Nah, karena ada kesulitan untuk menjangkau RRI atau Radio Republik Indonesia pada masa itu, petinggi-petinggi Indonesia dan Inggris ini pun kesulitan untuk mengabarkan kalau jangan ada jangan ada tembak-tembakan dulu di antara kita. Nah, itulah susahnya komunikasi pada masa itu. Kalian udah gampang ada WhatsApp, enak kali kalian PP. Ada salam-salamnya. Karena belum bisa broadcast WhatsApp atau BlackBerry Messenger pada masa itu, Jenderal Malabi bersama petinggi-petinggi pasukan Indonesia dan Inggris lainnya ini konvoi keliling kota untuk kasih tahu kalau jangan ada tembak-tembakan dulu. Di saat perjalanan ke gedung Internasio di daerah Simpang, Surabaya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, Jenderal Aubertin Walter Shorten Malabi atau Jenderal AWS Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Ada beberapa versi terkait hal apa yang menyebabkan Jenderal Malabi ini tewas. Ada yang bilang kalau dia tewas karena ditembak oleh pemuda Surabaya, ada juga yang bilang kalau dia ini tewas karena baku tembak, dan bahkan ada yang bilang kalau dia ini tewas karena peluru pasukannya sendiri yang harusnya mengenai massa yang mengepung ia pada saat itu, tapi malah mengenai dirinya. Tapi yang jelas, ada kesulitan saat mengidentifikasi jenazahnya karena setelah dia mati, dia ini terkena ledakan granat. Walaupun jenazah Jenderal AWS Malabi ini gosong dan hancur karena ledakan granat, tapi proses identifikasinya berhasil karena ditemukan bekas 2 jam tangan di kedua tangannya. Memang Jenderal AWS Malabi ini terkenal suka menggunakan 2 jam tangan di kedua tangannya. Pertempuran 3 hari ini pun berhenti setelah malamnya Bung Tomo melalui Radio Republik Indonesia meminta untuk menghentikan tembak-menembak. Inggris mencap Indonesia ini gagal menjalankan kesepakatan dan gagal menjaga keamanan di daerah Jawa Timur. Termasuk kejadian meninggalnya Jenderal AWS Malabi yang terjadi di dalam masa gencatan senjata atau berhentinya pertempuran. Inggris pun membuat peringatan atau ultimatum agar rakyat Indonesia menyerah kepada Inggris, lalu rakyat selain tentara nggak boleh memegang senjata, dan rakyat Indonesia itu nggak boleh mengganggu proses evakuasi anak-anak dan wanita, serta proses pembebasan tahanan Inggris ataupun Belanda yang ada di daerah Jawa Timur saat itu. Target awal Inggris ini adalah 10 November 1945 di mana mereka bisa selesai evakuasi wanita, anak-anak, dan tahanan. Kalau sampai 10 November Indonesia nggak menyerah juga, Inggris akan menyerang Indonesia. Arek-arek Surabaya atas nama kemerdekaan bangsa Indonesia memilih merdeka atau mati. Indonesia nggak mau mengikuti perintah Inggris itu. Inggris dan Indonesia pun saling mempersiapkan pasukan. Indonesia bermodal senjata-senjata bekas tentara Jepang dan sedikit senjata yang dicuri dari tentara Inggris mempersiapkan kekuatannya.
Indonesia. Sementara Inggris terus menambah pasukan dan mendatangkan tank-tank serta pesawat dan berbagai persenjataan canggih lainnya pada masa itu untuk menyerang Indonesia jika sampai jam 6 sore tanggal 10 November 1945 Indonesia nggak menyerah ke Inggris. Sampailah di detik-detik terakhir tenggat waktu yang ditentukan Inggris dan ternyata Indonesia belum juga menyerah. Tapi ya sesuai omongan awal Inggris, mereka pun akhirnya menyerang dari darat, laut, dan udara. Komplit lah pokoknya. Bom di mana-mana, suara tembakan di mana-mana, ricuh lah pokoknya. Gak kebayang deh kita orang zaman sekarang gimana kondisi pada masa itu. Nah, jumlah senjata bekas pasukan Jepang dan Inggris kan nggak seberapa. Gimana nih yang nggak kebagian senjata? Jadilah mereka menggunakan bambu runcing. Tapi itulah, sesemangat-semangatnya kita, tetap aja kita ini ada rasa takut karena Inggris ini begitu lengkap persenjataannya. Tank-tank masuk ke jalan, ditembaki peluru-peluru mereka kemana-mana. Dahsyatlah pertempuran ini. Belum lagi pesawat udara menjatuhkan bom-bom berkali-kali. Ya pokoknya hancurlah Surabaya ini. Bantuan pasukan pun datang dari seluruh Pulau Jawa untuk berperang melawan Inggris di Surabaya pada masa itu. Nah, sebetulnya di posisi ini, kita ini kurang paham bagaimana strategi Inggris. Akhirnya kurang lebih sudah berjalan 3 minggu pertempuran, Inggris ini pun berhasil menduduki Surabaya, bahkan Jawa Timur. Gak semudah itu memang pertempuran Surabaya ini. Gak semudah kita baca buku sejarah, gak semudah kita memperingati Hari Pahlawan, atau bahkan gak semudah kalian nonton video ini. Karena keringat dan darah pejuang-pejuang rakyat Surabaya pada masa itu gak akan pernah ada gantinya. Gak berhenti sampai situ, kian hari perang terus berlanjut, Inggris pun akhirnya secara nggak langsung menguasai Surabaya. Ya ini karena nggak imbang, mereka sebegitu besarnya, sebegitu canggihnya, sementara persenjataan kita ini seadanya. Bahkan jalan-jalan di kota Surabaya itu disusuri, dan mereka ini konvoy pakai tank. Kalian konvoy pakai apa? Pakai Harley, pakai Vario, pakai Beat, atau pakai sepeda? Inggris di jalan raya kita, konvoy pakai tank. Dengan berbagai taktiknya, tentara Indonesia ini cuma bisa bertahan, mulai dari membuat ranjau untuk menghalau konvoi tentara Inggris, menjatuhkan pesawat-pesawat Inggris dengan meriam udara, sampai yang memperebutkan senjata milik tentara Inggris itu sendiri. Jadi posisi ini ibarat kata Inggris senjata makan tuan lah, karena mereka harus menghadapi senjata-senjata mereka sendiri yang dikuasai oleh Indonesia. Bisa dibilang sebetulnya pihak Indonesia ini kalah pada saat itu. Perang yang terjadi sekitar kurang lebih 3 minggu membuat Inggris berhasil menguasai wilayah. Bukan karena kita menyerah loh ya, tapi memang dari segi persenjataan, taktis perang, dan faktor-faktor lainnya, kita nggak mampu mengalahkan Inggris yang memang benar-benar canggih dan kuat pada masa itu. Mungkin ini fakta yang jarang diketahui, tapi sebetulnya Indonesia tetap menang. Pertempuran di Surabaya ini membuat amarah dan semangat rakyat Indonesia di daerah lainnya ini semakin terbakar. Seiring berjalannya waktu, berbagai pertempuran terjadi dan terus memakan korban di pihak penjajah. Inggris yang memang awalnya datang bersama pihak Belanda ini akhirnya sadar, seolah-olah mereka ngomong, kita mau ngapain di sini? Kenapa kita yang perang, kok Belanda yang ngatur? Kita yang perang nih, tapi daerah yang kita rebut ini pada akhirnya Belanda yang urus. Jadi, kenapa kita berjuang atas nama Belanda? Inggris pun perlahan mulai meninggalkan Indonesia dan malah cenderung berada di pihak Indonesia. Para penjajah ini pun akhirnya sadar bahwa seberapa canggih dan kuatnya kekuatan militer mereka, pada akhirnya yang menguasai medan perang ini ya warlock atau warga lokal alias rakyat Indonesia itu sendiri. Terbukti dengan kemenangan-kemenangan Indonesia di berbagai pertempuran berikutnya yang membuat Inggris ini sadar bahwa mereka ini hanya diperalat oleh pihak Belanda yang sebetulnya tingkat kemampuan perang mereka ini berada di bawah Inggris. Karena begitu hebatnya dan begitu dahsyatnya pertempuran di Surabaya itu, akhirnya pada tanggal 10 November di setiap tahunnya diperingati sebagai peringatan Hari Pahlawan. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Pahlawan bagi bangsa Indonesia. Perkembangan zaman saat ini udah nggak perlu lagi lah memaksa kita untuk berjuang dengan cara memegang senjata seperti ini atau seperti ini lagi. Cukup dengan handphone atau gadget kalian untuk menonton video ini bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Tapi tetap jangan pernah sekali-kali kita melupakan sejarah, agar perjuangan kita hari ini dan ke depannya tidak pernah terlepas dari semangat para pejuang dan pahlawan kita dulu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Komentar di bawah tentang perasaan kalian, gimana rasanya kalau misalkan kalian sedang berada di tengah-tengah pertempuran Surabaya yang kita bahas di video kali ini. Cari tahu juga sejarah dan hal lainnya di channel ini, atau kalian bisa langsung email kami
kami ke rnbkisan@gmail.com jika kalian punya cerita atau hal-hal menarik lainnya yang ingin kita bahas. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.